Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video pembelajaran ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang agama Islam. Sebelum memulai pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Delina Aprilia. Yang kedua, Suci Rahmawati. Yang ketiga, Viola Salza Sandoval. Keempat, Kaila Manisa. Kelima, Zainah Nur Salsabila. Dan yang keenam, Dini Sekar Cahyani. Langsung saja kita masuk ke materinya. Agama Islam. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul sebagai utusan yang terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang diakui di sisi Allah, dan ajaran Islam didukung oleh kerangka dasar yaitu akidah, tauhid, dan akhlak. Pengertian Islam menurut bahasa. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu, dan islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu, aslama, aslama, salim, dan salam. Yang pertama tadi ada aslamu yang artinya damai atau perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Kedua ada aslama yang artinya taat atau berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Lalu yang ketiga ada istaslama yang artinya berserah diri, kemudian salim yang artinya bersih dan suci. Ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, dan jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Lalu yang terakhir salam yang artinya selamat atau keselamatan. Islam adalah agama yang penuh dengan keselamatan, dan jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkannya baik di dunia maupun akhirat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian Islam dalam Al-Quran. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian dalam surat Ali Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Lalu disebutkan pula dalam surat Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pengertian Islam menurut tokoh muslim. Para ulama dan tokoh muslim juga memberikan berbagai pengertian tentang Islam menurut pandangan dan ijtihad mereka, di antaranya sebagai berikut. Umar bin Khattab. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawajiri. Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk serta patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya. Aspek kehidupan manusia yang diatur oleh Islam. 1. Hubungan manusia dengan Allah atau hablum minallah. Hubungan manusia dengan Allah melalui ibadah. Ibadah merupakan tujuan utama manusia diciptakan. Firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. 2. Hubungan manusia dengan manusia atau hablum minannas. Agama Islam mempunyai konsep-konsep dasar
mengenai kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, perekonomian, dan lain-lain. Seluruh konsep tersebut bertumpu pada satu nilai, yaitu saling tolong-menolong antara sesama manusia. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2. 3. Hubungan manusia dengan makhluk lainnya atau lingkungannya. Seluruh benda-benda yang diciptakan oleh Allah yang ada dalam alam ini mengandung manfaat bagi manusia. Alam raya ini wujudnya tidak terjadi begitu saja, akan tetapi diciptakan oleh Allah dengan sengaja dan dengan baik, semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 20. Klasifikasi agama Islam ditinjau dari sumbernya. Agama yang dikenal manusia terdiri atas dua jenis agama, yaitu yang pertama ada agama wahyu. Agama wahyu adalah agama yang diterima oleh manusia dari Allah melalui malaikat Jibril yang disebarkan oleh Rasulnya kepada manusia. Agama wahyu disebut juga sebagai agama samawi atau agama langit. Agama Islam termasuk agama wahyu, agama samawi atau agama langit. Dan yang kedua ada agama budaya, yaitu agama yang bersumber dari ajaran seorang manusia yang dipandang mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang kehidupan. Agama budaya disebut juga sebagai agama ardi atau agama bumi. Nah, di sini ada ciri-ciri dari agama wahyu atau samawi atau langit. Ciri yang pertama adalah agama wahyu dapat dipastikan kelahirannya. Yang kedua, disampaikan melalui utusan atau rasul Allah yang bertugas menyampaikan dan menjelaskan lebih lanjut wahyu yang diterimanya dengan berbagai cara dan upaya. Ciri yang ketiga, memiliki kitab suci yang keotentikannya bertahan tetap. Yang keempat, ajarannya serba tetap, tetapi tafsiran dan pandangannya dapat berubah dengan perubahan akal. Dan yang terakhir, konsep ketuhanannya monoteisme mutlak. Selanjutnya ada ciri-ciri dari agama ra'yu atau ardi atau bumi atau budaya. Ciri yang pertama adalah agama ra'yu tidak dapat dipastikan kelahirannya. Yang kedua, tidak mengenal utusan atau rasul Allah. Yang ketiga, tidak memiliki kitab suci. Yang keempat, ajarannya berubah seiring perubahan masyarakat yang menganut atau oleh filosofnya. Dan ciri yang terakhir adalah konsep ketuhanannya dinamisme, animisme, politeisme, paling tinggi monoteisme nisbi. Jika kita perhatikan ciri-ciri dan kelompok agama tersebut, nyatalah hanya agama Islam yang memenuhi syarat sebagai agama wahyu, sedang yang selain Islam tidak, terutama bila dilihat dari segi ketuhanan dan keaslian kitab sucinya. Asumsi ini dikuatkan oleh firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19. Kerangka dasar agama Islam. Kerangka dasar ajaran Islam maksudnya adalah garis besar atau rancangan ajaran Islam yang sifatnya mendasar atau yang mendasari semua nilai dan konsep yang ada dalam ajaran Islam. Kerangka dasar ajaran Islam sangat terkait erat dengan tujuan ajaran Islam. Secara umum, tujuan pengajaran Islam atau pendidikan agama Islam (PAI) khususnya di perguruan tinggi adalah membina mahasiswa agar mampu memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi insan muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Kerangka dasar agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kerangka dasar ajaran Islam meliputi 3 konsep kajian pokok, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. 3 kerangka dasar ajaran Islam ini juga disebut dengan 3 ruang lingkup pokok ajaran Islam atau trilogi ajaran Islam. Yang pertama ada akidah, berisi kepercayaan pada hal gaib. Yang kedua syariah, berisi perbuatan sebagai konsekuensi dan kepercayaan. Yang ketiga adalah akhlak, berisi dorongan hati untuk berbuat sebaik-baiknya meskipun tanpa pengawasan pihak lain, karena percaya Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Segala perbuatan syariah akan bermakna bila dibarengi dengan tujuan yang jelas, yaitu akidah, dan berdampak positif bagi manusia lain, yaitu adalah akhlak.
1. Akidah. Secara etimologis, akidah berarti ikatan, sangkutan, dan keyakinan. Akidah secara teknis juga berarti keyakinan atau iman. Dengan demikian, akidah merupakan asas tempat mendirikan seluruh bangunan atau ajaran dalam Islam dan menjadi kerangka dasar ajaran Islam yang sangkutan semua hal dalam Islam. Akidah juga merupakan sistem keyakinan Islam yang mendasar seluruh aktivitas umat Islam dalam kehidupannya. Akidah atau sistem keyakinan Islam dibangun atas dasar 6 keyakinan atau yang biasa disebut dengan rukun iman yang 6. Untuk mengembangkan konsep kajian akidah ini, para ulama dengan ijtihadnya menyusun suatu ilmu yang kemudian disebut dengan ilmu tauhid. Mereka juga menamainya dengan ilmu kalam, usuluddin atau teologi Islam. Ilmu-ilmu ini membahas lebih jauh konsep-konsep akidah yang termuat dalam Al-Quran dan hadis dengan kajian-kajian yang lebih mendalam yang diwarnai dengan perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam masalah-masalah tertentu. Kedudukan akidah dalam Islam. Secara umum, akidah dalam Islam berarti perjanjian teguh manusia dengan Allah yang berisi tentang kesediaan manusia untuk tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah. Manusia yang lisan dan hatinya menyatakan tunduk dan patuh secara sukarela tanpa keraguan-raguan pada kehendak Allah, pasti dampak perbuatannya akan bermanfaat bagi manusia lain yang ada di sekitarnya. Akidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Apabila akar pohon perbuatan manusia itu kokoh, maka pohon perbuatan manusia itu akan berbuah dan tahan dari berbagai tiupan angin atau cobaan. Sebaliknya, apabila akar pohon perbuatan manusia itu lemah, maka buah perbuatan manusia itu akan tidak bermakna dan mudah roboh dengan tiupan atau godaan angin sepoi-sepoi sekalipun. Yang kedua, yaitu syariah. Syariah secara etimologis berarti jalan ke sumber air atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Adapun secara terminologi, syariah berarti semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Quran maupun sunnah Rasul. Kajian syariah tertumpu pada masalah aturan Allah dan Rasulnya atau masalah hukum. Aturan atau hukum ini mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya atau hablum minallah dan dalam berhubungan dengan sesamanya atau hablum minannas. Kedua hubungan manusia inilah yang merupakan ruang lingkup dari syariat Islam. Hubungan yang pertama itu kemudian disebut dengan ibadah dan hubungan yang kedua disebut muamalah. Untuk lebih memperdalam kajian syariah ini, para ulama mengembangkan suatu 80 kerangka dasar ajaran Islam, ilmu yang kemudian dikenal dengan ilmu fikih atau fikih Islam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dini Sekar Cahyani. Kemudian, kedudukan syariah dalam Islam. Syariah adalah segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah SAW yang diberikan kepada manusia melalui para nabi agar manusia hidup selamat di dunia maupun di akhirat. Kedudukan syariah dalam ajaran Islam adalah sebagai bukti akidah. Setiap detik kehidupan manusia diisi dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan itu dilandasi akar keyakinan hati akan tunduk dan patuh secara sukarela terhadap kehendak Allah. Yang ketiga, akhlak. Secara etimologis, kata akhlak berasal dari bahasa Arab yakni al-akhlak yang merupakan bentuk jamak dari kata huluk yang berarti budi pekerti, perangkai, tingkah laku atau tabiat. Sedangkan secara terminologis, akhlak berarti keadaan gerak jiwa yang mendorong ke arah melakukan perbuatan dengan tidak menghajatkan pikiran. Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa kajian akhlak adalah tingkah laku manusia atau tepatnya nilai dari tingkah lakunya yang bisa bernilai baik atau mulia atau sebaliknya bernilai buruk atau tercela. Yang dinilai di sini adalah tingkah laku manusia dalam berhubungan dengan Tuhan, yakni dalam melakukan ibadah. Kerangka dasar ajaran Islam dalam berhubungan dengan sesamanya, yakni dalam bermuamalah atau dalam melakukan hubungan sosial antar manusia.
dalam berhubungan dengan makhluk hidup yang lain seperti binatang atau tumbuhan, serta dalam berhubungan dengan lingkungan atau benda-benda mati yang merupakan makhluk Tuhan. Secara singkat, hubungan akhlak ini terbagi menjadi dua, yaitu akhlak kepada Kholik atau Sang Pencipta dan akhlak kepada makhluk atau ciptaannya. Selanjutnya, kedudukan akhlak dalam Islam. Pengertian akhlak dari segi bahasa maupun penggunaannya dalam Al-Quran dapat didefinisikan sebagai tindakan membentuk atau membiasakan perbuatan. Akhlak adalah perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun yang tercela atau akhlakul mazmumah. Kedudukan akhlak dalam ajaran Islam adalah hasil, dampak atau buah dari perbuatan-perbuatan atau syariah yang dilandasi keyakinan hati, tunduk, dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah. Seperti halnya adalah jujur pada diri sendiri yang merupakan bagian dari akhlak adalah dampak perbuatan puasa, yang dilandasi keyakinan hati atau akidah bahwa dengan puasa kita dapat berempati terhadap penderitaan orang lain yang menjalani hidupnya serba kekurangan. Buah dari perbuatan itu dinamai dengan akhlak. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.